Halo Sobat Misteri, setelah libur yang panjang sekitar 3 bulan, akhirnya hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Karena hari ini masih berada di bulan Syawal, maka saya Andi Jogja ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, serta semoga amal ibadah kita semua pun bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di Sendang Payungan, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, dan bisa membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Sendang Payungan adalah salah satu sumber mata air atau sendang yang merupakan petilasan dari Raden Syahid atau yang biasa kita kenal dengan nama Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga. Lokasi dari Sendang Payungan ini letaknya secara administratif terletak di Dusun Payungan, Ciren, Triharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Sedangkan nama dari Sendang Payungan ini diambil dari nama dusun tersebut yang konon karena ada seorang abdi dalam Keraton Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat yang tinggal di tempat tersebut, yang bertugas membawakan payung untuk sultan atau yang sering disebut dengan penongsong atau abdi dalam pamayung. Dari dasar hal tersebut, kemudian dusun ini pun diberi nama dengan nama Dusun Payungan. Sedangkan keberadaan dari sumber mata air Sendang ini sendiri, menurut cerita atau tutur kata dari masyarakat sekitar, merupakan petilasan atau buatan dari Raden Syahid atau yang biasa kita kenal dengan Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga, yang bermaksud ingin membantu masyarakat sekitar Sendang yang pada saat itu sedang dilanda kekeringan. Pada waktu itu Raden Syahid atau Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga awalnya telah membuat satu sendang, namun karena air yang dihasilkan hanya sedikit, maka Raden Syahid atau Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga pun kemudian mencari lokasi lagi di sekitar sendang yang pertama. Sambil memanjatkan doa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Raden Syahid atau Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga pun kemudian menancapkan tongkatnya ke dalam tanah, lalu muncullah sumber mata air dari dalam tanah, serta terbentuklah sebuah sendang yang debit airnya lebih banyak dari sendang yang pertama.
Saat ini Sendang Payungan telah mengalami renovasi dan dibuat sedemikian rupa dengan batas tembok melingkar dengan diameter sekitar 6 meter dan kedalaman sekitar kurang lebih 4 hingga 5 meter. Tidak jauh dari lokasi Sendang Payungan ini yang berada kira-kira sekitar kurang lebih 400 meter di sisi timur laut, terdapat sebuah sumur tua atau sumur sepuh yang lokasinya berada di dalam sebuah pekarangan milik warga. Sumur tua atau sumur sepuh tersebut diduga dan diperkirakan merupakan sebuah sumber mata air yang pertama kali dibuat oleh Raden Sahid atau Kanjeng Gusti Sunan Kalijogo yang memiliki jumlah debit air kecil. Di lokasi Sendang Payungan ini dibangun juga sebuah bangunan semacam cungkup yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai sarana untuk upacara tradisi bersih sendang yang diadakan setiap 3 tahun sekali atau biasa disebut dengan Nyewu Dino. Bangunan cungkup tersebut berbentuk huruf L dengan ukuran 6 meter kali 12 meter dan 6 meter kali 10 meter. Sedangkan upacara tradisi bersih sendang Nyewu Dino tersebut biasanya dilakukan pada hari Selasa Kliwon yang menurut perhitungan Jawa atau disebut Neptu memiliki jumlah 11 atau 11. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk permohonan kawelasan atau belas kasih dari Yang Maha Kuasa agar bisa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemakmuran. Di dalam upacara tradisi bersih sendang Nyewu Dino tersebut, semua warga terutama anak-anak dan remaja saling menyiramkan air sendang kepada warga yang lainnya, dan di dalam tradisi ini memiliki pantangan bahwa orang yang terkena siraman air sendang dilarang untuk marah, namun justru sebaliknya harus bergembira serta harus bisa saling bekerja sama sebagai perwujudan saling mengasihi antar sesama atau welas asih. Mari kita jaga warisan sejarah dan budaya leluhur ini agar kedepannya Sendang Payungan Pandak Bantul Yogyakarta ini bisa tetap lestari dan bisa menjadi salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di Sendang Payungan Pandak Bantul Yogyakarta. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.